Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja kita mulai. Hari ini kita bakal ngelakuin bedah buku yang materinya benar-benar luar biasa. Judulnya, Menempa Karakter Generasi Muda, Pramuka sebagai Sekolah Kehidupan. Buku yang ditulis oleh Bapak Aat Supriyadi dan dieditori langsung oleh Dr. Rahmat Maulana ini bakal ngajak kita menyelam lebih dalam. Kita bakal bahas tuntas kenapa gerakan pramuka itu sejatinya jauh lebih dari sekedar baris berbaris atau nyanyi-nyanyi di depan api unggun. Masuk ke bagian prolog buku ini, mari kita renungkan sejenak tentang makna dari sebuah sekolah kehidupan. Banyak dari kita mungkin ngira, pramuka kan cuma kegiatan ekstrakurikuler biasa. Pakai seragam coklat, kumpul seminggu sekali, terus udah selesai. Tapi tunggu dulu, buku ini mendefinisikan pramuka dengan sangat pas sebagai sebuah sekolah kehidupan. Ini adalah model belajar dari pengalaman langsung, di mana alam bebas yang jadi guru utamanya. Jadi alih-alih cuma duduk manis, nyatat dan dengerin teori di ruangan yang nyaman, tujuannya di sini adalah ngebangun kemandirian, ketangguhan dan karakter fundamental yang pastinya nggak bakal bisa diajarkan dari balik meja. Lalu, apa sebenarnya fondasi dari gerakan ini? Mari kita bedah filosofi dan nilai dasar kepramukaan. Filosofi kepramukaan kita itu unik banget karena dia ngegabungin prinsip-prinsip global dengan kearifan lokal Nusantara kita. Intinya tuh ada di Dasa Dharma, yang ibaratnya jadi kompas moral absolut buat setiap anggotanya. Mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai urusan disiplin dan bertanggung jawab. Tapi perlu diingat ya, ini bukan cuma teks panjang buat dihafalin pas upacara bendera, sama sekali bukan. Ini adalah instrumen nilai yang benar-benar diaplikasikan langsung lewat gotong royong dan aksi nyata kepedulian sosial di lapangan. Berbekal filosofi tadi, kita melangkah ke bagaimana pramuka benar-benar menempa seorang pemimpin masa depan. Kalau ditanya gimana sih pendekatan pramuka nyetak pemimpin, jawabannya ada di sistem yang super praktis dan mendalam, namanya sistem Among. Ini tuh sistem kepemimpinan berlapis, ada 3 tahap progresif. Pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya kamu memimpin dengan ngasih teladan di depan. Terus, ing madya mangun karso, kamu hadir di tengah-tengah tim buat mompa semangat. Dan tut wuri handayani, ngasih dorongan kuat dari belakang. Tapi, ini poin krusialnya. Kepemimpinan sejati di pramuka itu selalu dimulai dengan menaklukkan dan memimpin diri sendiri dulu, sebelum memimpin orang lain. Sekarang, mari kita naikkan sedikit temponya dan masuk ke fase aksi, yaitu pembentukan disiplin dan ketangguhan mental. Kelihatan banget ada perbandingan yang tajam antara pendidikan kelas tradisional sama pendekatan pramuka. Kalau di kelas kan cenderung teoritis, strukturnya rapi, dan ada di zona yang sepenuhnya aman. Nah, pramuka itu sebaliknya, fokusnya ke konsep learning by doing. Tantangan yang sengaja didesain di luar ruangan ini maksa pesertanya buat jadi super adaptif. Kenapa beda ini jadi penting banget? Ya karena di dunia nyata, krisis dan rintangan itu nggak pernah datang pakai jadwal yang terstruktur. Di momen-momen inilah, grit atau daya juang dan kegigihan itu benar-benar dilahirkan. Buku ini memaparkan detail banget soal perkemahan survival, navigasi nembus gelapnya malam, sampai manajemen logistik yang terbatas. Semua itu maksa fisik dan mental pesertanya buat ditarik sampai batas maksimal. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi dalam kondisi capek banget secara fisik, bekal menipis, tapi tetap dituntut buat mikir dan mecahin masalah bareng regu kalian. Proses yang bikin ngos-ngosan inilah yang terbukti ampuh ngebentuk ketangguhan mental yang nggak terbantahkan. Nah, abis ngelihat semua gemblengan ekstrim tadi, wajar banget kalau muncul satu pertanyaan penting. Terus, gimana persisnya semua latihan level survival di hutan ini nyiapin kita buat kerasnya dunia kerja modern, atau bahkan saat kita harus ngadepin krisis nyata di tengah masyarakat? Biar nggak cuma ngebayangin teori, mari kita lihat implementasi pramuka di dunia nyata. Kita bumikan konsep ini dengan studi kasus keren dari Kuartir Cabang Kabupaten Serang. Ada satu kutipan inspiratif banget dari tokoh di sana, Kak Babai Baikuni. Beliau bilang, bakti dalam pramuka bukanlah seremonial, bakti adalah langkah yang terus dilanjutkan. Ini bukti kuat banget teman-teman. Karakter, mental baja, dan semangat pengabdian itu nggak bakal luntur sedikit pun. Bahkan waktu seragam coklat itu udah dilepas. Nilai-nilai itu beneran tertanam seumur hidup. Mau bukti nyata lainnya? Coba kita lihat perjalanan heroik dari Bapak Zulianto. Beliau ini ngerintis prosesnya benar-benar dari bawah, sejak zaman SD pas ikut pesta siaga. Lanjut terus ke SMA jadi ketua OSIS sekaligus ketua pramuka, pas kuliah pun tetap aktif jadi pembina, sampai puncaknya beliau bawa nilai-nilai pengabdian sosial dan kepemimpinan itu waktu dapat amanah jadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Luar biasa kan?
Ini ngebuktiin kalau pramuka itu mencetak pemimpin di berbagai lapisan masyarakat. Kalau kita coba terjemahin pakai logika, semua keterampilan dari alam bebas ini tuh teraplikasi sangat mulus loh di dunia kerja. Latihan survival itu bertransformasi langsung jadi kemampuan manajemen krisis yang tajam di dunia profesional. Perkemahan kelompok itu otomatis jadi pondasi buat kolaborasi tim yang solid di perusahaan. Terus kegiatan bakti sosial itu adalah syarat mutlak buat civic leadership atau kepemimpinan publik dalam majuin daerahnya. Skillnya itu terkonversi secara sempurna. Dan semua ini membawa kita pada sebuah visi yang jauh lebih besar, menuju Indonesia Emas. Kalau kita mundur selangkah buat ngelihat gambaran besarnya, apa sebenarnya tujuan akhir dari semua pembentukan karakter sistematis ini? Angka 2045. Ya, tahun di mana Indonesia genap berumur 100 tahun. Visi besar Indonesia Emas. Target raksasa buat bersaing di panggung global ini, jujur aja mustahil banget diraih kalau kita punya generasi yang rapuh. Visi ini butuh anak muda yang tangguh secara mental, pantang menyerah, punya empati sosial yang tinggi dan berintegritas kokoh. Karakteristik yang persis banget dibentuk sama sekolah kehidupan ini. Merekalah tulang punggung yang bakal bawa bangsa ini meraih kejayaannya. Kesimpulan dari ulasan buku kita kali ini membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas untuk direnungkan bareng-bareng. Apa peranmu dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Ingat ya, pendidikan karakter nggak berhenti saat video penjelasan ini selesai. Mengambil tanggung jawab buat terus bertumbuh dan berkontribusi adalah tugas kita semua. Yuk, mari kita aplikasikan nilai-nilai pantang menyerah dan gotong royong ini dalam bidang kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.